Halo, kembali lagi di YouTube channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tes kesiapan masuk sekolah dasar. Apa sih tes kesiapan masuk sekolah dasar itu? Nah, tes kesiapan masuk sekolah dasar ini adalah salah satu tes yang diberikan oleh psikolog kepada anak-anak yang usianya antara 5 sampai dengan 7 tahun. Kenapa ya kok anak-anak mau masuk SD aja harus diberikan tes? Nah, jadi berdasarkan dari Permendikbud, usia wajib untuk masuk sekolah dasar itu adalah usia 7 tahun. Nah, untuk batasannya boleh usia 6 tahun dengan catatan anak itu berusia 6 tahun pada tanggal 1 Juli. Nah, bagaimana usia di bawah 6 tahun? Apakah boleh? Boleh, namun harus ada surat rekomendasi dari psikolog profesional yang menyatakan bahwa anak ini sudah siap untuk mengikuti ataupun untuk masuk sekolah dasar. Nah, itulah yang mendasari kenapa adanya tes kesiapan masuk sekolah dasar ini. Nah, banyak mungkin orang tua yang merasa khawatir ketika anak-anaknya harus mengikuti tes kesiapan sekolah dasar ini. Mungkin ada beberapa orang tua yang merasa bahwa anak saya ini masih belum mampu dalam membaca, menulis, ataupun berhitung. Bagaimana dengan tes kesiapan masuk sekolah dasar yang harus diberikan oleh psikolog ini? Nanti jangan-jangan anak saya pasti nggak akan bisa masuk karena ya dia belum mampu melakukan itu semua, bahkan mungkin saja IQ-nya juga rendah sehingga si anak juga masih belum boleh masuk sekolah dasar. Namun bagi orang tua yang merasa khawatir seperti itu, saya akan memberikan penjelasan sedikit ya agar Bapak Ibu tidak merasa khawatir untuk nanti mengikuti tes kesiapan masuk sekolah dasar ini. Jadi, untuk tes ini sendiri kami sebagai psikolog tidak memberikan tes membaca, menulis, apalagi berhitung kepada anak-anak Bapak Ibu semua. Jadi tes yang akan diberikan itu akan melihat bagaimana kira-kira apakah anak ini memang sudah matang dalam kemandiriannya, nah kemampuan sosialnya seperti apa. Jadi memang tes ini akan melihat secara umum bagaimana perkembangan si anak, bagaimana kematangan si anak. Ya, jadi Bapak Ibu semua tidak perlu khawatir terkait dengan membaca, menulis, ataupun berhitung. Nah, kira-kira apa saja sih yang akan dilihat dalam tes ini? Oke, yang pertama adalah kita bisa lihat dari kemampuan motorik si anak. Dari kemampuan motorik kasarnya, apakah si anak ini memang mampu dalam menggerakkan anggota tubuhnya, lalu mampu berjalan dengan seimbang, dan juga dari motorik halusnya, apakah anak ini mampu memegang pulpen, lalu memegang benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, itu dari kemampuan motoriknya. Lalu yang selanjutnya adalah dari kemampuan sosial si anak. Bagaimana si anak? Apakah si anak sudah mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, lalu mampu berteman, bergaul dengan teman-teman yang baru, mampu dalam memiliki teman. Nah, seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya itu adalah kemampuan emosi si anak. Bagaimana si anak? Apakah dia cukup mampu dalam mengendalikan emosinya? Terutama jika ia harus berada di dalam kondisi yang kurang menyenangkan. Bagaimana ia menanggapi kondisi-kondisi tersebut? Lalu selanjutnya adalah terkait dengan kemampuan kemandirian si anak. Nah, apakah si anak ini juga mampu ataupun sudah siap ketika harus berpisah dari maminya, atau dari bundanya, atau dari ayahnya, misalnya seperti itu, atau dari babysitternya yang biasa mengasuh si anak. Jadi, apakah dia sudah mau untuk ditinggalkan ataupun berada di sekolah tanpa adanya yang mengawasi dari orang rumah, misalnya seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah kemampuan bahasa anak. Nah, kemampuan bahasa anak ini bukan berarti bahwa si anak itu mampu berbahasa dengan macam-macam bahasa ya, bukan seperti itu. Namun maksudnya adalah anak-anak itu mampu memahami bahasa dari bapak ibu gurunya, ataupun si anak juga mampu dalam memberikan tanggapan terkait dalam kegiatan pembelajaran di kelasnya nanti. Karena tentu saja ketika di sekolah dasar akan ada pembicaraan dua arah ya, atau komunikasi dua arah yang memang si anak ini harus memahaminya melalui pemahaman bahasa ini. Lalu selanjutnya adalah kemampuan kognitif si anak. Memang kemampuan kognitif adalah salah satu kemampuan yang memang tidak bisa dilupakan ya dalam kebutuhan si anak untuk masuk ke sekolah dasar.
Salah satunya adalah kemampuan kognitif ini bukan hanya tentang IQ si anak ya, namun kemampuan tentang bagaimana kira-kira si anak dalam memahami instruksi. Apakah ia sudah memahami ketika Bapak Ibu gurunya memberikan sebuah instruksi kepada anak tersebut. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semua tidak perlu merasa khawatir ataupun merasa cemas ketika psikolog ataupun tester nanti akan memberikan tes kesiapan masuk sekolah dasar kepada anak-anak Bapak Ibu semua ya. Karena tes yang diberikan ini akan tidak begitu karena tes ini kurang lebihnya seperti bermain bagi anak-anak itu sendiri ya. Karena akan ada aktivitas-aktivitas yang bukan hanya tentang menulis ketika tes ini diberikan. Namun ada beberapa aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan bersama dengan yang memberikan tes. Begitu. Nah, untuk lama tesnya sendiri biasanya durasinya itu antara 60 atau sampai 90 menit ya, tergantung dari kemampuan si anak dan juga tergantung dari sikap kerja si anak. Kalau memang anaknya ini tadi mampu dengan baik ketika menjalani aktivitas-aktivitas yang diberikan, maka tentu saja waktunya akan bisa lebih singkat lagi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan adanya penjelasan singkat dari saya ini bisa membantu Bapak Ibu yang selama ini merasa khawatir untuk ingin memberikan tes kesiapan masuk sekolah dasar ini. Oh ya, untuk biayanya sendiri mungkin banyak Bapak Ibu yang bertanya-tanya bagaimana dengan biaya yang akan diambil dari psikolog ini ketika memberikan tes kesiapan masuk sekolah dasar ini. Nah, untuk biaya sendiri biasanya itu tergantung dari biro dari psikologi itu sendiri ya. Jadi biasanya memang setiap biro itu tidak akan memberikan harga yang sama. Jadi berbeda daerah tentu saja biayanya juga akan berbeda. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, tapi saya rasa untuk anak-anak Bapak Ibu tidak akan merasa ragu, tidak akan merasa khawatir dalam memberikan tes ini ya. Karena ini akan sangat membantu juga bagaimana nanti kita bisa memprediksi kemampuan si anak dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Dengan adanya tes ini ya, tentunya anak-anak kita akan bisa lebih baik lagi. Nah, kira-kira selain itu ataupun menurut Bapak Ibu, apa kira-kira yang bisa Bapak Ibu berikan agar anak Bapak Ibu ini mampu dalam mengikuti tes ini? Tentu aja ada berbagai stimulasi yang bisa diberikan. Nah, nanti kita akan bahas di video yang lain ya. Untuk video saya kali ini, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton video ini, dan jika memang ada pertanyaan yang ingin ditanyakan silahkan boleh langsung ke Instagram saya yang ada di layar atau boleh juga melalui kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi di video YouTube saya berikutnya. Terima kasih.